Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tutorial kali ini kita akan membahas terkait dengan langkah pengelolaan pembelajaran pada Learning Management System yang dikelola oleh IAIN Metro. LMS ini berbasis Moodle, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan LMS berbasis Moodle, ini tidak akan terlalu sulit Bapak Ibu untuk mengikuti tutorial ini. Baik Bapak Ibu, secara sistematis ini sudah saya susun terkait dengan pengelolaan pembelajaran di Learning Management System IAIN Metro. Itu ada dua langkah utama. Yang pertama adalah langkah sebelum login. Nah, ini standar sekali Bapak Ibu ya. Karena ini aplikasi berbasis website, maka Bapak Ibu membutuhkan web browser ya untuk membukanya. Gitu. Jadi langkah pertama, silakan Bapak Ibu akses atau buka web browser masing-masing yang ada di laptop ya, laptop masing-masing. Bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome ya, atau yang lainnya yang biasa Bapak Ibu gunakan. Silakan saja. Kemudian setelah diakses, Bapak Ibu ketikkan ya, inputkan alamat ini. Ya, elearning.metrouniv.ac.id. Ya. Kemudian tekan enter. Nah, jika tidak ada kesalahan dan berhasil, maka nanti akan dihadapkan pada dashboard ya, dashboard yang ada pilihan fakultas atau pasca sarjana. Jadi silahkan Bapak Ibu klik di fakultas mana Bapak Ibu mengajar gitu ya. Setelah berhasil, silahkan login ya dari menu login. Ada di posisi pojok kanan atas di laptop Bapak Ibu ya. Ya, masukkan username dan password masing-masing ya, sesuai dengan yang telah dibagikan atau diberikan oleh administrator dari masing-masing fakultas atau pasca sarjana. Oke, itu langkah sebelum login ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah berhasil login, Bapak Ibu, nanti ada ini saya susun berdasarkan kebiasaan perkuliahan saja, Bapak Ibu ya, umum sifatnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri mulai mau dari mana ya dari langkah ini. Boleh-boleh saja silakan. Tapi secara umum langkahnya adalah seperti ini. Jadi setelah berhasil login Bapak Ibu nanti ada pilihan mata kuliah atau kelas yang akan Bapak Ibu kelola. Jika Bapak Ibu mengelola lebih dari satu kelas gitu ya. Misalkan bisa saja satu mata kuliah, 2 kelas atau 3 kelas gitu. Tapi kalau nanti hanya satu kelas yang dikelola, maka munculnya hanya satu di halaman Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu pilih salah satu kelas yang akan dikelola, gitu ya. Misalkan kelas A, gitu ya. Oke. Kemudian setelah berhasil, Bapak Ibu nanti aktifkan menu editor. Ini langkahnya saya jelaskan dulu di sini. Nanti cara praktiknya kita di dalam sekalian ya. Ini cuma saya berikan prolognya dulu supaya memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa langkah-langkah pengelolaan pembelajaran di Learning Management System itu seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, membuat daftar hadir perkuliahan. Yang keempat, mengelola bahan pembelajaran pada setiap pertemuan. Nah, bagian ini nanti yang agak sedikit lama ya Bapak Ibu, karena banyak nanti mungkin tergantung dari Bapak Ibu akan mengelola pembelajarannya atau memberikan pembelajaran pada setiap pertemuan itu dengan menggunakan strategi atau metode apa. Itu akan mempengaruhi komponen atau menu apa saja nanti yang akan ditambahkan oleh Bapak Ibu kepada setiap pertemuan di pembelajaran itu. Oke, kemudian yang kelima yaitu membuat kelompok mahasiswa. Ini opsional Bapak Ibu ya. Ini jika Bapak Ibu melakukan pembelajaran atau dengan menggunakan diskusi kelompok gitu, atau seminar kelompok. Ini nanti bisa diatur kelompoknya. Ini opsi. Nanti tetap kita praktekkan di dalam. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan pembelajaran dengan mengkelompokkan mahasiswa, ini lewati ya langkah ini. Lewatkan saja. Kemudian yang keenam, yaitu membuat bank soal. Ya, membuat bank soal. Ya, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membuatnya. Kemudian yang ketujuh,
mengelola ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester. Kemudian mendownload dan mengolah atau merekap nilai akhir. Ini yang juga sangat penting Bapak Ibu ya. Hanya ini nanti kita lakukan secara simulasi saja karena perkuliahan kan belum dimulai. Jadi mahasiswa belum mengerjakan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Oke, baik Bapak Ibu, itu mukadimahnya. Saya tidak terlalu berpanjang lebar di mukadimah ini. Kita lanjutkan saja pada prakteknya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dari langkah sebelum login. Awal betul ya, kita dari standar betul ini, dari mulai masuk, supaya Bapak Ibu tidak bingung. Oke, langkah yang pertama, akses web browser ya. Dalam hal ini saya akan menggunakan Mozilla Firefox ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan saja menggunakan Google Chrome atau yang lainnya. Sama saja hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu ya laman web browser yang saya gunakan itu Firefox ya, Mozilla Firefox. Nah, silahkan akses atau inputkan address di sini Bapak Ibu ya. Upayakan jangan di sini Bapak Ibu ya. Kita kebanyakan karena terbiasa search engine sehingga kita nginputnya di sini gitu. Nah, ini jangan di sini Bapak Ibu supaya langsung ke halaman kita, tidak perlu mencari. Kalau di sini kan search engine nih untuk mencari gitu. Nah, kalau addressnya sudah jelas, itu langsung saja di sini inputkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, inputkan seperti ini ya. E-learning, gitu ya, e-learning.metrounif.ac.id. Ya, e-learning.metrounif.ac.id. Ya, setelah itu Bapak Ibu silahkan tekan enter. Ya, setelah di enter dia tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada dashboard utama ya, halaman depan. Di sini ada pilihan berdasarkan fakultas dan pasca sarjana. Ya, silahkan Bapak Ibu akses sesuai dengan di mana Bapak Ibu mengajar gitu ya. Ya, dalam hal ini saya akan mengakses yang FTIK ya, karena saya mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ya, FTIK. Saya akan langsung mengakses di sini. Oke, silahkan Bapak Ibu pilih masing-masing ya, fakultas masing-masing. Ya. Ini Bapak Ibu, kalau tidak ada masalah koneksi internet dan sebagainya, maka akan tampil halaman seperti ini untuk kita mulai masuk ke halaman LMS ya. Ya, kita lihat tadi langkahnya di sini setelah berhasil ya, yang pertama tadi ini sudah berhasil, kemudian pilih fakultas sudah berhasil. Sekarang langkah yang keempat adalah login. Ya, login. Ya, di sini ya menu loginnya, ya loginnya di sini. Pilih. Kemudian silahkan masukkan username dan password ya, sesuai dengan yang telah diberikan atau dibagikan oleh administrator masing-masing fakultas Bapak Ibu. Kemudian setelah diinputkan username dan password lengkap, klik login ya. Seperti ini. Kalau tidak ada kendala, Bapak Ibu akan langsung tampil pada halaman dashboard Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, kalau misalkan di awal pertama login Bapak Ibu diminta untuk merubah password ya, karena mungkin password yang diberikan oleh operator atau oleh administrator dari fakultas itu sangat standar, terbaca oleh sistem LMS ini tidak aman gitu ya, maka sistem akan memaksa Bapak Ibu untuk merubah password itu dengan ketentuan kombinasi digit ya, kombinasi huruf dan angka, kemudian ada simbol gitu di sana. Nah, itu ikuti saja Bapak Ibu. Itu tujuannya adalah untuk keamanan Bapak Ibu dalam menjaga kelas gitu ya, menjaga pembelajaran yang ada di LMS ini gitu. Jadi upayakan passwordnya dirubah dengan password yang tidak gampang dibaca, tidak standar gitu ya. Karena nanti khawatir kalau ada mahasiswa atau yang lainnya masuk ke kelas Bapak Ibu, itu bisa mengakses sumber-sumber belajar yang sebetulnya itu tidak boleh diakses terlebih dahulu. Misalnya soal-soal dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, silahkan dirubah dulu. Kemungkinan besar Bapak Ibu yang pertama kali akses itu wajib merubah gitu ya.
Nah, bagaimana cara merubah password? Saya rasa Bapak Ibu sudah terbiasa lah itu ya. Jadi saya lewatkan saja untuk mempersingkat tutorial ini gitu ya. Oke, saya anggap Bapak Ibu sudah berhasil ya, sudah berhasil merubah password. Atau kalau belum berhasil merubah password, nah video ini silahkan Bapak Ibu skip dulu sampai di sini, kemudian rubah dulu passwordnya. Setelah selesai, baru lanjutkan video ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, saya anggap Bapak Ibu sudah berhasil sampai mengakses ya, sampai menemukan kelas Bapak Ibu seperti ini. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ini contohnya, saya ngajar di FTIK, itu ada satu mata kuliah dengan 3 kelas. Gitu ya, ini saya simulasikan saja ini. Jadi saya ngajar di media pembelajaran PAI, itu kelas A ya, ini kelas A, kelas B, dan kelas C. Gitu. Kelas A, kelas B, kelas C. Untuk pertama kali Bapak Ibu mengakses, itu ada di tampilan yang ini Bapak Ibu ya. Kalau yang ini nih, yang karena sudah pernah saya akses sebelumnya begitu. Jadi dia tampil di sini. Itu yang sebelumnya Bapak Ibu aksesnya dari sini. Nah, saya akan mencontohkan di sini untuk mengelola yang kelas A. Ya, tinggal diklik aja kelas A di sini. Ya, atau kalau misalkan Bapak Ibu nggak muncul di sini, ya di sini ada My Course ya. Ini. Nah, ini pilih. Sama saja, gitu ya. Itu sama saja. Oke, bagi Bapak Ibu yang misalkan kesulitan dengan istilah-istilah bahasa Inggris di sini, mungkin untuk membantu, Bapak Ibu bisa merubah bahasa di sini ya. Nah, pilih bahasanya misalkan menggunakan bahasa Indonesia. Ini saya contohkan bahasa Indonesia saja, supaya pengantarnya sama nanti ya. Nah, pilih bahasa Indonesia, ini bahasa pengantar Bapak Ibu ya. Walaupun tidak semua bisa diterjemahkan oleh sistem ya. Ada beberapa istilah yang tetap menggunakan bahasa aslinya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya akan akses yang kelas A ya Bapak Ibu ya, untuk dikelola. Klik seperti ini. Ya. Setelah berhasil di kelas A ini, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan tampilan yang seperti ini. Ya, seperti ini. Secara defaultnya ini ada tampil 4 topik di sini ya. 4 topik 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kita simulasikan topik ini adalah pertemuan ya Bapak Ibu ya. Kalau di perguruan tinggi atau di perguruan tinggi kita biasanya untuk mengelolanya paling gampang, paling mudah, ini nanti akan kita rubah menjadi pertemuan. Pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir gitu ya. Oke. Oke, setelah masuk ke sini Bapak Ibu coba kita cek langkah berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Tadi pilih mata kuliah dan kelas sudah ya. Sudah kita lakukan barusan. Kemudian langkah yang kedua adalah aktifkan menu editor. Nah, kalau tampilan seperti ini Bapak Ibu tidak bisa ngapa-ngapain, ya diklik juga nih akan kosong, tidak bisa diapa-apakan. Maka untuk mengelolanya Bapak Ibu silahkan hidupkan mode ubah. Gitu. Ini yang saya bilang tadi tombol editornya ya, atau tombol editing. Tombol editingnya di sini. Klik ini, silahkan Bapak Ibu klik seperti ini. Nah, setelah diklik ini akan tampil icon-icon simbol-simbol editor Bapak Ibu ya. Ini contohnya ya gambar icon pensil gitu ya. Pensil. Kemudian sudah ada menu tambah aktivitas gitu dan sumber daya di masing-masing topiknya. Itu ya, itu langkah kedua sudah kita lakukan. Itu menghasilkan menu-menu editor. Kita lanjut. Membuat daftar hadir perkuliahan. Baik, kita mulai dari membuat daftar hadir perkuliahan ya. Nah, untuk daftar hadir perkuliahan, sebaiknya Bapak Ibu buat di baris yang paling pertama. Ya, bisa dibuat di topik tersendiri seperti ini, ya dibuat daftar hadir judul besarnya ini boleh, atau digabungkan di kolom pengumuman ini di bagian pengumuman, gitu ya. Bagian pengumuman. Tapi supaya lebih nampak, kalau mungkin saran saya, kita buat di sini saja Bapak Ibu ya. Dibuat di topik 1 ini kita rubah menjadi daftar hadir perkuliahan gitu ya. Nanti untuk yang di topik 2 ini kita buat bisa pertemuan 1 gitu ya, pertemuan 2 dan seterusnya. Itu bisa kita rubah. Caranya tinggal diklik di menu di simbol pensil ini Bapak Ibu ya. Klik seperti ini. Akan buat di situ daftar hadir perkuliahan. Daftar hadir perkuliahan. Oke. Jika sudah benar Bapak Ibu ketik ya, kemudian tekan enter ya, tekan enter.
jangan diklik di sembarang tempat. Kalau diklik di sembarang tempat itu menjadi cancel, ya, menjadi membatalkan. Jadi harus di enter. Ya, seperti itu. Ini sudah berhasil ya, daftar hadir perkuliahan. Nah, ini kita baru membuat judul ya Bapak Ibu ya, baru membuat judulnya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat daftar hadirnya? Nah, ini pilih ini. Pilih dari menu apa di bagian dari daftar hadir perkuliahan ini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, klik di sini. Ya, Bapak Ibu, ini secara keseluruhan menu atau fitur yang ada di pengelolaan pembelajaran itu seperti ini Bapak Ibu. Banyak sekali, ya, akan menyesuaikan mana yang akan kita inputkan atau akan kita masukkan ke dalam apa namanya setiap pertemuan. Nah, ini kali ini kita akan membuat daftar hadir Bapak Ibu ya. Nah, daftar hadir itu di menu ini Bapak Ibu. Ya. Menu ini attendance ya. Gitu ya. Klik ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini secara default dia judulnya attendance ya. Kita rubah saja untuk memudahkan sesuai dengan judul tadi. Kita buat daftar hadir gitu ya. Daftar daftar hadir. Seperti itu. Nah, di deskripsinya ini bisa Bapak Ibu buat ketentuan bagaimana mahasiswa untuk mengisi daftar hadir ini. Apakah daftar hadir ini diizinkan untuk mereka menginput sendiri, atau daftar hadir ini yang menginputkan atau menandai gitu ya, menandatangani lah bahasanya, kalau mungkin offline-nya gitu ya, menandatangani itu atau menceklis gitu ya, menceklis itu dosen, hanya dosen gitu. Jadi mahasiswa tidak bisa checklist sendiri. Gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mengizinkan di settingannya ini nanti mengizinkan mahasiswa untuk checklist sendiri daftar hadirnya, maka perlu diatur atau perlu diinformasikan di sini. Gitu. Nah, dalam tutorial ini saya simulasikan mahasiswa diizinkan, gitu ya, mahasiswa diizinkan untuk menceklis daftar hadirnya sendiri. Gitu. Jadi silahkan ditulis di sini ya. Nah, ini untuk mempersingkat, saya sudah buatkan teksnya untuk di sini. Saya copy saja ya, saya copy saja dari teks yang sudah saya siapkan. Nah, saya copy saja seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini ya, bisa langsung ketik di sini. Karena ini untuk mempersingkat saya buat tutorial, saya copy saja. Nah, di sini saya buat contohnya, Bapak Ibu ya. Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib mengakses daftar hadir perkuliahan sesuai jadwal perkuliahan. Nah, maksudnya nanti daftar hadir ini bisa diaksesnya itu sesuai dengan jadwalnya. Jadi di luar jadwal tidak akan bisa diakses gitu. Kemudian lanjutkan, daftar hadir dapat diakses sampai dengan 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Nah, jadi dari tag masuk jadwal perkuliahan misalkan dari jam 7.30 itu akan terbuka daftar hadir ini bisa diakses oleh mahasiswa itu sampai 15 menit. Nah, gitu, 15 menit setelahnya. Gitu ya, sampai dengan 15 menit. Nah, sebelum masuk waktu perkuliahan atau lewat dari waktu tersebut, daftar hadir tidak akan dapat diakses lagi. Gitu. Jadi sebelum dan sesudah, sebelum masuk waktu pembelajaran dan setelah lewat dari 15 menit setelah masuk pembelajaran, maka daftar hadir ini tidak bisa diakses. Oke, baik. Nah, supaya deskripsi ini tampil atau bisa dibaca oleh mahasiswa, jangan lupa ini diberikan checklist, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oke, baik. Ini informasi ya, baris informasi. Ya, sebatas informasi ini. Yang lain-lainnya default saja, Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau melihat apa isinya di bagian-bagian ini, silahkan saja. Tapi default saja dulu untuk yang tutorial ini karena untuk mempersingkat ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk yang pengembangannya Bapak Ibu silahkan dilihat saja ini fungsinya apa gitu dicoba-coba ya. Oke. Kemudian untuk mengakhiri atau menyelesaikan editing di sini ya, Bapak Ibu bisa klik yang ini. Ya, simpan dan tampilkan. Klik. Ya. Setelah klik simpan dan tampilkan, proses selanjutnya adalah kita membuat session, ya, membuat sessionnya. Nah, sessionnya ini bisa kita buat per pertemuan atau langsung kita buat seluruh pertemuan,
ya sesuai dengan durasi waktu perkuliahan kita atau berapa pertemuan kita, misalkan 16 kali gitu ya atau 14 kali begitu, itu bisa langsung di sini. Caranya seperti ini. Jadi klik add session ya. Add session ya di sini. Nah, ini untuk pengaturan tanggalnya Bapak Ibu. Nah, ini harus disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu mengajar. Sesuai dengan yang dibagikan oleh fakultas. Jadi Bapak Ibu misalkan ngajar di hari Senin atau ngajar di hari Selasa gitu dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Baik, contohnya saya di sini akan mencontohkan di hari Senin ya, Bapak Ibu ya. Jadwalnya hari Senin misalnya. Nah, hari Senin minggu depan itu tanggal 21. Ya, tanggal 21. Nah, kita pilih ini tanggal 21 September 2020. Kemudian waktunya saya anggap saja saya punya kelas di jam 7.30. Ya, saya buat di sini jam 7. Kemudian di sini 30. Ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ya. Ini yang menentukan mahasiswa itu bisa mengakses atau tidak daftar hadir ini. Ini yang saya tadi dibuat ke deskripsi di sana, setelah masuk waktu perkuliahan bisa diaksesnya sampai 15 menit setelahnya misalnya. Nah, maka saya buat di sini jam 7, ya kan? Kemudian 30 menit plus 15 berarti 45. Gitu ya, sampai ke 45. Nah, seperti itu. Jadi dibatasi, dia bisa mengaksesnya. Tujuannya apa Bapak Ibu dibatasi begini? Tujuannya supaya mahasiswa lebih aktif. Dia jangan sampai terlalu terlambat masuk ke kelas online. Gitu. Tapi ya ini tergantung kebijakan Bapak Ibu. Ya di sini mau di-loss-kan juga boleh. Misalkan Bapak Ibu buka saja selama perkuliahan, misalkan dari jam 7.30 sampai dengan jam 9 10 menit misalnya. Silahkan saja. Ini opsional ya Bapak Ibu ya. Nah, tergantung dari kebijakan Bapak Ibu masing-masing untuk memberikan toleransi kepada mahasiswa untuk mengakses daftar hadir ini. Itu silahkan saja. Kalau ini saya simulasikan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak aturan baku, tidak. Ini tergantung Bapak Ibu. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kalau hanya satu session, hanya satu hari ini aja Bapak Ibu buat daftar hadir, ya. Cukup dengan mengklik ini saja. Kemudian klik add. Gitu ya. Tapi kalau mau dibuat sekalian, setiap hari Senin, di setiap minggunya itu terbentuk daftar hadir, maka kita pilih yang multiple session. Nah, multiple session ini Bapak Ibu pilih. Kemudian, nah ini dalam hal ini saya akan langsung mencontohkan yang multiple session saja Bapak Ibu ya. Supaya nanti kita tidak insert setiap hari satu gitu ya. Jadi langsung saja kita atur sekarang untuk beberapa kali pertemuan ke depan atau sampai batas akhir perkuliahan ditentukan. Ini contohnya multiple session. Nah, kemudian saya checklist repeat ya untuk pengulangannya. Ini. Setiap hari apa saja gitu ya. Ini saya buat di sini setiap hari Senin saja karena saya misalkan ngajar hanya di hari Senin. Untuk kelas ini ya untuk kelas A ya jangan lupa tadi kita sedang mengelola yang kelas A Bapak Ibu ya. Untuk yang kelas A, saya itu jadwalnya hari Senin saja. Gitu. Ya, hari Senin saja. Dia pengulangannya di setiap minggu. Ya, di sini setiap minggu pengulangannya. Kemudian pengulangannya ini sampai kapan? Nah, sampai kapan ini maksudnya sampai batas akhir tutup kuliah. Gitu. Contohnya di sini saya buat terakhir kita perkuliahan misalnya Bapak Ibu ya, ini ada 31 Desember. Saya buat 31 Desember. Mohon maaf ini berubah tadi ya. Desember, 31 Desember. Perkuliahannya. Nah, coba kita lihat nanti apakah cukup 16 kali atau 15 kali pertemuan ya, atau 14 kali pertemuan. Nah, ini sudah diatur seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat, perhatikan. Nah, yang lain-lainnya ini saya sarankan default saja begini Bapak Ibu ya. Sebetulnya aplikasi ini juga sudah support dengan QR ya, QR kode atau dengan menggunakan password dan seterusnya. Hanya ini akan menjadi agak ribet ya, karena kita perkuliahannya tidak scan barcode segala macam. Kita cukup dengan checklist saja dulu. Atau nanti kapan-kapan silahkan Bapak Ibu kembangkan yang ini. Boleh dicoba. Ya, untuk saat ini saya tidak akan mencontohkan yang itu untuk mempersingkat tutorial ini Bapak Ibu ya. Ini baru untuk create daftar hadir. Nah,
Oke, setelah apa namanya yang utama-utama ini sudah berhasil, kita atur, kemudian kita klik add ya, di add, klik begini. Ya, ini prosesnya ya, Bapak Ibu. Jadi ada 15 kali pertemuan di sini, yaitu mulai dari tanggal 21 September sampai dengan apa namanya 31 Desember. Nah, ini ternyata yang hari Senin, yang khusus hari Senin setiap minggu itu hanya ada 15 kali. Gitu ya, 15 hari Senin. Oke, baik. Itu nanti silahkan diatur lagi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kurang, mau ditambahkan, misalkan ada pemadatan, maka ada di satu minggu itu yang dibuat 2 kali pertemuan. Silahkan saja Bapak Ibu. Atau pakai yang hari libur, misalkan hari Sabtu. Untuk pemadatannya kalau ingin cukup ya, ingin cukup sampai 16 kali pertemuan. Misalnya di menjelang pertemuan terakhir. Kalau biasanya pertemuan terakhir yang ke-16 itu dijadikan untuk UAS misalnya ya. Maka bisa ditambahkan di tanggal yang 21 Desember ini. Tanggal 21 Desember ini ya, di minggu yang ini maksud saya ya, ini minggu yang ini bisa kita tambahkan. Gitu. Cara menambahkannya sama seperti tadi, add session. Ya, kita akan sisipkan di sana gitu ya. Contohnya ini supaya kita melengkapi 16 kali pertemuan misal gitu ya. Atau kalau misalkan mau apa adanya yang sudah dibuat tadi secara otomatis ada 15 kali, ya sudah, langkah ini dilewati ya Bapak Ibu. Ini saya simulasikan sekalian supaya untuk melengkapi misalkan 16 kali pertemuan, kita akan pemadatan di bulan Desember misalkan, di akhir ya, bulan Desember. Nah, kalau Bapak Ibu mau pemadatannya bukan di bulan Desember ya silahkan pilih saja ya. Nah, biasanya di sini apa tanggal berapa kita lihat di kalender. Di bulan Desember ya Bapak Ibu, kita lihat ini tadi Senin 21, berarti kalau misalkan kita mau buat hari Sabtu berarti tanggal 26 gitu ya. Kenapa kita buat hari Sabtu? Supaya tidak mengganggu jadwal perkuliahan kelas lain. Dikhawatirkan mahasiswa tidak bisa kalau misalkan kita di hari Jumat atau hari Kamis gitu ya. Khawatir mereka juga ada perkuliahan di kelas lain gitu. Maka kita gunakan coba yang hari libur untuk pemadatan. Hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya. Jadi silahkan saja. Ini saya contohkan di sini hari Sabtu, yaitu tanggal 26 ya Pak Ibu ya. 26 Desember. 6 Desember ya, jangan lupa dirubah bulannya Desember 2020. Kemudian waktunya, nah ini sesuai dengan kesepakatan saja dengan mahasiswa. Misalkan dibuat jam 9, ya, jam 9.00. Nah, daftar hadirnya misalkan karena ini hari Sabtu kita toleransi, dibuat kita molor untuk daftar hadirnya misalkan sampai jam 9.30. Gitu. Silahkan saja Bapak Ibu diatur yang ini ya. Tuh. 9.30. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini karena kita hanya satu ini ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu di setting untuk yang multiple sessionnya. Nah ini dilewati. Kemudian ini saja yang di checklist jangan lupa. Untuk supaya mahasiswa bisa mengakses. Nah ini ya, jadi checklist yang ini supaya mahasiswa bisa mengakses daftar hadirnya sendiri, bisa menceklis daftar hadirnya sendiri. Kalau ini tidak Bapak Ibu checklist, mahasiswa tidak bisa mengaksesnya. Oke, sekarang kita klik add. Ya, boleh kita lihat susunannya sesuai dengan urutan tanggal ya. Ini yang barusan kita set tadi di sini masuknya. Hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 ya. Jadi sekarang lengkap 16 kali pertemuan. Oke, baik Bapak Ibu itu ya selesai sampai di situ untuk langkah membuat daftar hadir. Kemudian kita kembali ke pengelolaan di kelas A, kita akan memasukkan yang lainnya gitu ya. Nah, cukup klik ini aja Bapak Ibu ya, link yang ini untuk kembali ke pengelolaan kelas A. Ya. Nah, ini ya. Jadi yang kita tambahkan tadi ini di sini Bapak Ibu. Jadi berhasil seperti ini. Nah, ini yang kita buat deskripsinya tadi ini yang bisa dibaca oleh mahasiswa. Oke, cukup daftar hadir isinya ini saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan membuat atau akan mengelola pertemuan pertama ya, pertemuan pertama. Ini bisa diedit oleh Bapak Ibu dengan pertemuan pertama. Pertemuan 1 ya, dibuatnya seperti ini. Kemudian tekan enter jangan lupa.
Nah, kalau pengistilahan di sininya Bapak Ibu juga opsional ya. Ini boleh saja mau dibuat judul topiknya atau judul materinya gitu ya. Silakan saja. Tergantung kebiasaan Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran. Ya, langkah berikutnya berarti ini kita akan melanjutkan tadi daftar hadir kita sudah selesai ya. Langkah yang ketiga sudah selesai. Kemudian kita akan mengelola bahan pembelajaran pada setiap pertemuan. Nah, ini pada setiap pertemuan Bapak Ibu ya. Mengelola bahan pembelajaran pada setiap pertemuan. Nah, dalam hal ini untuk mempersingkat tutorial ini saya akan mencontohkan satu pertemuan saja Bapak Ibu ya. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya Bapak Ibu tinggal mengacu pada contoh yang saya buat yang pertama ini saja. Nanti setelah itu kita akan coba membuat kelompok, kemudian membuat bank soal. Oke, kita mengelola pembelajaran ya. Nah, ini seperti akan menambahkan daftar hadir Bapak Ibu ya. Klik yang ini, tambahkan sebuah aktivitas dan sumber daya. Klik seperti ini. Ya. Nah, di pertemuan pertama ini Bapak Ibu akan membuat apa? Akan menyuguhkan apa gitu ya? Atau akan mengelola pembelajarannya apa gitu di pertemuan pertama. Nah, itu yang menjadi pertanyaan mendasar untuk menentukan pilihan yang ada aktivitas di sini gitu ya. Misalnya untuk yang pertama ini kebiasaan kita adalah kontrak kuliah gitu ya. Nah, kontrak kuliah itu akan kita sajikan dalam bentuk apa? Kalau kontrak kuliah itu akan disajikan dalam bentuk file ya, berarti kita pilih file. Atau kalau dalam kontrak kuliah itu isinya tidak hanya satu file, misalkan ada file-file yang lainnya, maka Bapak Ibu pilihnya yang folded. Gitu ya. Nah, saya anggap di sini kita akan menguploadnya satu file saja, yaitu satu file kontrak kuliah misalnya. Maka saya pilih yang ini, yang satu file ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Saya tulis di sini kontrak kuliah. Deskripsinya opsional Bapak Ibu ya, bisa ditulis bisa tidak. Atau nanti kontrak kuliahnya secara deskripsinya akan kita jelaskan, misalkan menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting gitu, silahkan saja diatur. Nanti akan bagaimana mengintegrasikan Zoom Meeting dan Google Meeting di sini nanti mungkin akan saya buat video tersendiri ya, bukan itu lebih agak panjang gitu. Ya, itu silahkan saja. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah mampu mengintegrasikannya sebelum tutorial ini ada ya silahkan. Ya, silahkan, tidak ada masalah itu ya. Ini saya kosongkan saja untuk deskripsinya. Ya, kemudian silahkan file yang tadi akan Bapak Ibu publikasikan terkait dengan kontrak kuliah itu bisa di-upload di sini. Ini saya sudah siapkan misalkan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, RPP misalkan bentuknya atau RPS atau apa gitu ya, kontrak kuliah silakan saja. Atau sudah ada deskripsinya. Ini saya contohkan di sini, ini file yang lama ya Bapak Ibu, nggak apa-apa lah untuk contoh saja. Nah, ini cara menguploadnya gampang sekali Bapak Ibu ya. Dibuka saja Explore-nya seperti ini ya. File tempat Bapak Ibu menyimpan yang akan diupload gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian diklik filenya, kemudian diklik, ditarik saja ke sini, digeret. Nah, masukkan ke sini. Itu yang paling sederhana. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti file ini sudah terupload ya. Bapak Ibu, sudah terupload. Nah, di sini kita buat ukuran maksimalnya 1 GB, Bapak Ibu ya. Tapi ya, mohon maaf, karena ini kita servernya masih terbatas, diupayakan sekecil mungkin file, itu akan semakin baik, Bapak Ibu ya, untuk menghemat harddisk kita yang di server gitu. Jadi, mohon maaf itu. Ya, silahkan saja diatur. Tapi kalau misalkan nggak mungkin lagi diperkecil ya apa adanya silahkan. Yang penting koneksi Bapak Ibu mampu untuk mengupload sebesar itu filenya ke sini. Gitu. Baik, setelah itu yang lain-lainnya ini opsional untuk diatur ya. Kalau defaultnya cukup ini saja Bapak Ibu. Kemudian kita klik simpan dan tampilkan. Oke, setelah ditampilkan, kita untuk mengelola yang berikutnya ya kembali ke link ini aja Bapak Ibu ya untuk pintasannya biar cepat. Yang tadi sudah berhasil Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini di pertemuan 1 sudah ada kontrak kuliah. Ini nanti yang bisa diakses oleh mahasiswa.
Kemudian untuk menambahkan yang lainnya, ya sumber yang lainnya di pertemuan pertama ini silahkan, Bapak Ibu tinggal tambahkan di sini. Misalnya untuk diskusi, untuk membuat forum diskusi terkait pembahasan kontrak kuliah, kalau yang tidak ingin melakukannya dengan Zoom meeting atau dengan Google Meeting ya, itu silahkan menggunakan fasilitas yang ada di e-learning ini dengan menggunakan forum gitu ya, forum diskusi. Nah, kita akan menambahkan misalkan di sini forum diskusi di pertemuan pertama. Jadi kembali ke klik tambahkan sumber daya ini lagi Bapak Ibu ya. Kemudian pilih di sini forum. Ya, forum. Nah, di sini kita tulis forum diskusi. Diskusi seputar kontrak kuliah. Ya, forum diskusi seputar kontrak kuliah gitu ya. Bisa tulis seperti itu. Bisa dideskripsikan di sini. Forum ini misalkan khusus untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan kontrak kuliah dan tugas mandiri tampilkan seperti ini. Singkat saja, ini silakan Bapak Ibu apa saja teks di sini ya, yang penting memberikan informasi pada mahasiswa. Oke. Kemudian yang lainnya juga ini opsional Bapak Ibu ya, kalau nanti mau dibuka-buka juga boleh. Kita yang default saja ya untuk mempermudah dan mempercepat. Kemudian simpan dan tampilkan. Ya. Nah, Bapak Ibu perlu menambahkan topik diskusi yang pertama gitu ya, supaya mahasiswa paham di diskusi itu sudah ada arahan dari dosennya. Jadi klik di sini tambahkan topik diskusi baru. Nah, subjeknya apa? Misalkan info seputar tugas mandiri. Nah, tugas mandiri di sini bisa Bapak Ibu deskripsikan. Ya, deskripsikan. Misalnya sini saya sudah membuat teksnya supaya tidak terlalu panjang ya. Ini contohnya begini. Saya copy saja biar cepat. Nanti Bapak Ibu silahkan buat di sini teks yang memberikan deskripsi gitu ya, deskripsi. Ini saya buat contoh di sini, mahasiswa mengerjakan tugas mandiri sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam kontrak kuliah. Gitu. Mungkin nanti kontrak kuliahnya sudah menyebutkan pembagian tugas Bapak Ibu ya, dan seterusnya ini bisa dibaca atau bisa dibuat sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian tambahkan mungkin bisa di paragraf terakhirnya di sini. Hal lain, jika ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di forum ini. Silahkan tanyakan di forum ini. Oke, kemudian post ke forum. Oke. Nanti di halaman mahasiswa, mahasiswa sudah bisa mengakses itu ya, mengakses apa yang sudah kita tuliskan. Oke, selesai. Setelah itu kita akses lagi ini ya, yang kelas A yang kita kelola. Nah, di pertemuan pertama sudah ada 2 Bapak Ibu ya, jadi ada kontrak kuliah, kemudian ada forum diskusi, forum seputar kontrak kuliah. Nah, kemudian selanjutnya di pertemuan pertama ini mungkin juga kita akan menginformasikan ya penugasan misalkan ya, penugasan untuk mahasiswa gitu ya, tugas mandiri atau tugas kelompok. Maka kita berikan tempatnya mereka untuk mengupload tugas itu. Kalau misalkan tugasnya itu berbentuk makalah atau artikel atau apa yang harus diupload oleh mereka melalui laman ini. Maka kita harus menambahkan atau membuat tempatnya gitu ya, tempat untuk mereka mengupload.
Itu dari menu ini lagi Bapak Ibu ya. Jadi tambahkan sebuah aktivitas lagi seperti ini. Nah, untuk penugasan tuh yang ini Bapak Ibu ya, yang assignment ini. Yang assignment ini. Kalau ini terlalu banyak Bapak Ibu ya, ini bisa disortir berdasarkan aktivitas. Nih, aktivitas isinya ini saja. Kemudian sumber ya, sumber daya isinya ini aja gitu. Ini sebetulnya dua tempat ini ada yang tampil di sini semua gitu. Cuman kalau misalkan ini terlalu banyak bisa disortir berdasarkan ini. Sama saja. Yang penting tulisannya ini untuk yang penugasan, assignment. Klik seperti ini. Tugas mandiri. Ya, seperti itu ya. Tugas mandiri, deskripsinya bisa kita pakai lagi yang tadi ini ya. Ketentuannya ini tinggal Bapak atur ya, Bapak Ibu atur, silahkan seperti apa. Kemudian tampilkan. Nah, ini yang paling penting nih. Yang paling penting ini pengaturan waktunya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan batas waktu untuk mengupload filenya, mengupload tugas mandirinya, gitu. Gitu ya. Contohnya misalkan diaktifkan dari hari ini, dari sekarang posisi kita membuat mengelola ini ya, mengelola pertemuan ini, misalkan diaktifkannya. Atau misalkan diaktifkannya saat mereka masuk perkuliahan. Tadi yang saya buat di sini kan tanggal 21 ya. Oke, sini saya buat tanggal 21. Kita buat jamnya, mulai mengirimkannya bisa sesuai dengan jam perkuliahan. Oh, jam 7 ya, jam 7, misalnya 30. Ya, 7.30. Kemudian batas waktunya, misalnya seminggu kemudian, gitu ya, seminggu kemudian. Ya, seminggu kemudian itu berarti tanggal berapa? 21, 28 ya. Atau kita batasi biar ada kesempatan kita untuk mengoreksi misalkan sampai tanggal ini atau 4 hari. Nah, itu tergantung juga ya, Bu ya. Silahkan diatur saja. Kalau defaultnya di sini 4 hari. Ya, 4 hari defaultnya. Oke. Ya. Kemudian untuk mulai penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tulisan batas akhir. Kalau mau diaktifkan juga boleh. Kalau tidak nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Itu opsional. Kemudian waktu Bapak Ibu memberikan penilaian. Nah, ini dianalogikan atau semisalkan batas sama dengan batas akhir ya. Samakan dengan batas akhir pengumpulan. Karena ini tidak bisa dirubah tanggal ini sebelum batas akhir. Misalkan kita atur di sini tanggal 23 atau 22 gitu ya, atau bahkan 21 itu nggak bisa, Ibu. Jadi harus diatur di sini minimal itu sesuai dengan batas akhir ini pengumpulan. Logikanya kan begitu, kita menilai di masa-masa mereka terakhir mengumpulkan. Oke, kita atur sama saja ini dengan tanggal itu, misalnya tanggal 24 ya, 24 September. Nilainya. Kalau misalkan tugas itu wajib dikumpulkan ya paling lambat 4 hari misalkan semuanya oleh mahasiswa. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tentukan 1 bulan atau 2 bulan atau 2 minggu 3 minggu silahkan ya diatur di sini pengaturannya. Nah, semuanya ada di sini diatur. Nah, misalkan sampai 00 gitu ya, kita kasih toleransi waktu sampai jam 00. Setelah berganti hari sudah tidak bisa lagi ngumpul. Oke, baik. Ini jangan lupa untuk di checklist supaya mereka bisa melihat batas waktu ini tadi ya. Batas waktu ini mereka bisa mengakses di sana, bisa melihat kapan harus terakhir kapan terakhir mengumpulkannya gitu ya. Nah, ini yang perlu diatur lagi tadi. Nah, kita tadi sudah deskripsikan di sini maksimal dengan format file doc atau docx ya. Kemudian ukuran filenya maksimal 2 MB. Maka ini harus diatur di sini. Ini harus kita atur. Nah, ini jumlah maksimal berkas yang dikirim berapa? Biasanya kan kita cukup 1 gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak gitu. Jadi cukup ini 1 saja gitu. Mereka wajibnya 1 saja. 1 berkas. Kemudian ukurannya, nah ukurannya ini perlu diatur ya. Kita buat tadi sesuai dengan edaran, kita buat sesuai dengan deskripsi di sana, kita buat 2 MB. 2 mega. Artinya mereka nanti ketika akan mengupload lebih besar dari ini, itu ditolak oleh sistem gitu ya, untuk pembatasan ukuran file supaya tidak terlalu besar. Nah, kemudian tipe berkasnya tadi kita tentukan di sana hanya DOC dan DOCX gitu. Yang lain tidak boleh misalkan, tidak bisa, tidak diterima atau ditolak oleh sistem. Maka di sini harus kita atur.
pilih ya berkasnya dalam bentuk dokumen. Kita cari yang dokumen ya Bapak Ibu ya. Mana dokumen? Nah ini dia dokumennya Bapak Ibu ya. Nah, klik yang ini. Kemudian pilih yang kita inginkan tadi. Ini berarti yang kita pilih yang ini, DOC dan DOCX. Selain dari file ini tidak diizinkan misalnya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang memaksa yang PDF-nya saja gitu ya, itu tidak akan bisa. Gitu. Kecuali kalau Bapak Ibu mewajibkannya dalam bentuk PDF juga, bisa Bapak Ibu checklist ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di checklist ini, mahasiswa bisa mengirimkan dalam bentuk PDF dan bisa dalam bentuk Microsoft Word gitu ya. Silakan. Nah, setelah checklist seperti ini, scroll ke bawah ya Bapak Ibu ya. Kemudian simpan perubahan. Ya, maka dia di sini sudah terpilih seperti ini. Ya, jadi hanya ini yang bisa di-upload oleh mahasiswa. Oke, yang lain-lainnya default ya Bapak Ibu, silahkan nanti diatur. Kalau misalkan mau penilaian segala macam, Bapak Ibu atur saja bobotnya mau dikasih bobot berapa. Gitu ya, silahkan nanti dibuka-buka. Ya, untuk defaultnya kita buat langsung ini aja. Kemudian simpan dan tampilkan. Ya, sudah Bapak Ibu ya. Ini ada informasi dari 29 anggota, maksudnya dari 29 mahasiswa, itu belum ada yang mengumpulkan karena barusan kita buat gitu ya. Barusan kita buat. Nanti ini informasi, ada yang sudah mengumpulkan berapa gitu ya, berapa orang munculnya nanti di sini. Yang sudah bisa dinilai berapa nanti bisa dilihat di situ. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi untuk membuat tempat tugas mandiri sudah selesai. Kita kembali ke sini lagi. Ya. Nah, di pertemuan satu ini kita sudah membuat 3 aktivitas, yaitu kontrak kuliah, kemudian forum diskusi, kemudian tugas mandiri. Tuh. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kalau untuk di pertemuan pertama ini dirasa cukup, ya ini saja, ya cukup, kita cukupkan, tidak perlu kita melanjutkan ke tambah yang lainnya. Tapi kalau ada perlu lagi nanti di pertemuan satu ini apa gitu aktivitasnya, silahkan tinggal Bapak Ibu tambahkan. Untuk yang selanjutnya, sebetulnya prinsipnya untuk yang pertemuan ini sama ya caranya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal di pertemuan kedua Bapak Ibu akan mengisinya dengan aktivitas apa itu sama gitu ya. Tinggal ditambahkan dari ini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya dan caranya sama dengan yang ini, prinsipnya hampir sama. Ya, saya contohkan 3 ini, saya rasa sudah yang lainnya sudah bisa nanti menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Nah ini juga topik ini ya, topik ini kita misalkan ini hanya 4, gitu ya, hanya 4. Mau kita tambahkan sesuai dengan pertemuan kita, misalkan pertambahkan, kalau ditambahkan satu persatu bisa ya Bapak Ibu ya, misalkan ini diedit dulu di sini, pertemuan kedua, pertemuan 2 ya, supaya nanti tinggal ngerubah angka 2-nya saja, pertemuan kurang ya, pertemuan 2, supaya nanti tinggal ngerubah angkanya saja. Bapak Ibu ini copy gitu ya, Bapak Ibu ini copy seperti biasa, Ctrl C. Nah kemudian ini di enter ya Bapak Ibu ya, enter. Ini pertemuan 2, ini pertemuan 3 gitu ya, tinggal paste, kemudian 3, enter gitu, seperti itu caranya. Nah, untuk menambahkan selanjutnya bisa Bapak Ibu klik yang ini. Add topic. Ya, add topic ini bisa diklik di sini. Nah, kalau menambahkan satu persatu seperti ini cukup langsung add topic. Add topic ya. Kemudian dirubah di sini. Pertemuan 4 misalkan seperti itu. Itu kalau mau satu-satu Bapak Ibu ya, sambil bekerja misalkan, sambil menambahkan Bapak Ibu sambil menambahkan topik. Tapi kalau misalkan mau di coupling dulu topiknya ini pertemuannya ini sekaligus sampai 16 kali sesuai dengan daftar hadir tadi, bisa saja. Ini sekarang sudah ada berapa pertemuan? 1 2 3 4 ya. Ada 4 pertemuan misalnya yang di sini. Ya, ada 4 pertemuan. Nah, kurangnya 12 kali lagi. Maka 12 itu bisa langsung di-couplingkan. Caranya ya ini sama dengan add topic, kemudian di sini tulis angkanya 12. Jadi kita akan menambahkan 12 topik. Atau dalam hal ini kita terjemahkan dengan pertemuan ya Ibu ya. Kemudian klik add topic seperti ini. Maka secara otomatis dia akan menambahkan sampai ke 16. Mohon maaf ini kenapa jadi 17? Karena tadi yang topik yang pertama
Ya, topik yang pertama ini sudah kita buat untuk ini daftar hadir gitu ya. Daftar hadir. Jadi nanti kalau penulisannya ini kan ada lompat di sini nih. Dari 4 dia menjadi 6. Itu enggak masalah Bapak Ibu ya. Ini tinggal Bapak Ibu edit saja gitu. Seperti ini menjadi 5. Kemudian yang ini 6 gitu ya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk mengelola yang pertemuan kedua, caranya sama dengan pertemuan yang pertama tadi. Lalu Bapak Ibu akan menampilkan apa dari menu-menu yang ada di sini. Gitu ya, yang ada di sini. Gitu ya, yang ada di sini. Silahkan saja Bapak Ibu pilih mana yang akan diterapkan dalam perkuliahan di pertemuan tersebut. Gitu. Saya rasa cukup ya untuk yang sumber daya ini, untuk pengelola itu. Kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Ya, langkah berikutnya yaitu tadi pengelolaan bahan pembelajaran pada setiap pertemuan sudah saya contohkan Bapak Ibu ya, itu tadi yang terakhir. Itu silahkan Bapak Ibu kembangkan. Kemudian yang kelima yaitu membuat kelompok mahasiswa, ini opsional. Opsional ini bolehlah saya praktekkan sekarang, nggak apa-apa Bapak Ibu, cepat saja. Nah, tapi ini syaratnya Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu sudah ada mahasiswanya ya. Kalau misalkan operatornya belum sempat mengupload di saat sekarang ini Bapak Ibu akan mencoba mengatur perkuliahan, ini belum bisa dilakukan. Jadi ini harus sudah ada dulu anggotanya. Nah, saya simulasikan di sini sudah ada mahasiswanya gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita contohkan saja. Nah, pembagian kelompok itu dari menu ini Bapak Ibu ya, dari peserta. Ya, kita pilih peserta. Ya. Kemudian kita pilih yang menu di sini ya, yang icon gear ini, icon gear ya, untuk edit ini ya. Nah, di sini ada menu grup. Ya, ada grup. Nah, ini untuk pembagian kelompok. Klik saja grup ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa opsi. Bapak Ibu bisa membuatnya secara manual. Artinya manual itu Bapak Ibu buat misalkan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kemudian Bapak Ibu masukkan anggotanya yang kelompok A, siapa saja, kelompok B, siapa saja secara manual. Maksud manual itu memasukkan data dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Gitu ya. Tapi itu sudah saya coba kurang efektif Bapak Ibu, ya. Lama kita membuatnya karena harus memilih di sini, ke sini, memilih sini. Nah, ini yang saya contohkan di sini yang kita menggunakan yang auto saja. Yang otomatis saja, sistem yang akan mengacak, yang akan memilihkan anggota grup sesuai dengan yang kita tentukan grupnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan menggunakan yang auto create ini saja. Klik seperti ini. Ya. Penamaannya Bapak Ibu mau tetap grup atau kelompok di sini ya. Ya kalau misalkan tetap grup, apa adanya seperti ini biarkan saja. Tapi kalau Bapak Ibu akan menggunakan kelompok, di sini dirubah yang grupnya itu menjadi kelompok. Mohon maaf. Nah, yang untuk add-nya ini biarkan saja. Ini nanti yang akan secara otomatis berubah menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah kelompok yang Bapak Ibu buat. Itu ya, ini jumlah kelompoknya. Nah, ini berdasarkan jumlah kelompok. Nah, jumlah kelompoknya mau dibagi berapa dari data yang ada. Gitu ya. Misalnya di sini tadi saya lupa untuk menunjukkan berapa jumlah anggotanya ya Bapak Ibu ya. Tadi ada 29, tadi sudah pernah terlihat tadi ya, ada 29 anggotanya di sini. Maka dari 29 itu akan dibagi berapa kelompok. Atau Bapak Ibu membaginya sesuai dengan tema gitu ya, sesuai dengan tema yang akan diberikan ke kelompok itu. Misalnya di sini akan saya buat ada 9 misalnya gitu ya. Ada atau 10 deh ya, 10 tema misalnya, 10 kelompok. Oke, 10 kelompok gitu ya. Nah, ini karena di sini pilihannya kita akan mengaturnya berdasarkan kelompok. Jadi yang angka di sini berarti jumlah kelompok Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di sini yang pilihnya yang anggota, maka angka di sini nanti menjadi jumlah anggota yang ditentukan. Misalkan berdasarkan jumlah anggota kita coupling masing-masing 2 gitu, 2 orang atau 3 orang. Atau 4 orang itu di sini gitu ya. Ininya pilih yang setiap kelompok ada 4 anggota, misalkan 4 begini. Tapi yang sekarang saya praktekkan adalah jumlah kelompoknya saja. Saya ngitung berdasarkan topik atau berdasarkan tema yang akan diberikan ke kelompok itu. Saya buat ada 10, misalkan ada 10 tema. Saya buat di sini 10.
Ya, ya ke grup ini biarkan saja di default seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pilih anggotanya berperan itu sebagai mahasiswa ya. Di sini kan ada pilihan sebagai dosen gitu ya, atau semua ikut kelompok di situ. Nah, kita pilih yang mahasiswa saja. Kemudian pilih secara acak ya, secara acak. Tidak berdasarkan alfabet dan seterusnya. Acak saja biar nanti semua abjad ada di kelompok. Oke, ini yang lainnya dibiarkan saja. Kemudian pilih hanya kita pilih yang aktif saja. Misalkan di situ ada anggota grup yang tidak aktif. Misalkan ditandai oleh administratornya bahwa dia misalkan belum bayar UKT gitu. Artinya tercatat mahasiswa belum aktif. Nah, maka kita pilih di sini untuk amannya pilih yang aktif saja. Ya. Kemudian kita pilih sampaikan. Klik seperti ini. Nah, ini terlihat Bapak Ibu. Kita bagi kelompok 10 dari A sampai ke J kelompoknya, kelompok A sampai kelompok J, dan masing-masing terlihat jumlahnya. Ya, jumlahnya ada kelompok A ada 3. Nah, yang terakhir itu sisanya biasanya. Sisanya kalau tidak bisa dibagi lagi dia menjadi 2 yang terkecil. Gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi buat kelompok dengan anggota masing-masing itu. Ya, secara otomatis. Nah, kita lihat di sini pengelompokannya ini nanti pengelompokannya ini berdasarkan tema yang sudah kita buat gitu, yang sudah kita buat. Nah, jadi saya contohkan satu dulu Bapak Ibu. Nanti untuk yang lainnya Bapak Ibu tinggal menambahkan. Misalkan create grouping, ya, grouping. Misalkan yang kelompok pertama, ya, nama pengelompokannya yang pertama ini sesuai dengan temanya, pokok bahasanya. Misalkan saya buat di sini konsep dasar teknologi pendidikan misalnya. Konsep dasar teknologi pendidikan. ID grupnya kosongkan saja biar sistem yang membuat ya. Tugas kelompok A. Kemudian simpan Bapak Ibu ya. Nah, setelah seperti itu, Bapak Ibu tinggal enroll di sini. Nah, seperti ini. Kemudian arahkan yang tadi tuh, yang konsep dasar teknologi pendidikan ini, kalau punya kelompok berapa, maka di sini pilih yang ini, kemudian tambahkan. Gitu ya. Jadi ini penugasan kepada kelompok yang untuk konsep dasar teknologi pendidikan itu adalah tugas kelompok A. Gitu. Ya, kemudian back to grouping. Gitu ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu buat lagi nanti di sini. Nah, ini kan sudah ada grupnya, ini kelompok A gitu ya. Nah, untuk yang tema berikutnya Bapak Ibu silahkan ketik lagi di sini. Tema yang kedua akan gitu. Nah, di sini apalagi akan saya contohkan 2 saja ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk yang selanjutnya Bapak Ibu tinggal menambahkan. Misalnya di sini saya buat teknologi. Ya kan saya buat teknologi peran dan fungsinya dalam pembelajaran. Seperti itu, sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian sini bisa ditulis tugas kelompok B. Nah, simpan perubahan. Kemudian ini kan belum ada, nih grupnya belum ada ya. Kita masukkan grupnya dari menu ini seperti tadi. Ini caranya Bapak Ibu memang seperti ini. Kita pilih yang kelompok B, kemudian tambahkan ke sini. Oke, kemudian kita kembali ke sana untuk menambahkan yang lainnya. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya sampai selesai ya, sampai selesai ke grup yang lain. Oke, itu saya anggap selesai Bapak Ibu ya untuk yang Untuk yang pengelolaan grup. Nanti Bapak Ibu silahkan diatur ya. Ini untuk melihat anggota grupnya. Ini yang belum dapat anggota, yang belum dapat tugas ya. Ini akan terlihat di sini yang belum dapat tugas. Gitu. Oke, baik Ibu tuh yang langkah itu berarti sudah selesai, tinggalkan dikembangkan Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Membuat bank soal. Nah, ini membuat bank soal
saya akan buat tutorial tersendiri Bapak Ibu ya, karena ini cukup lama ini. Ya, saya khawatir nanti upload ke YouTube-nya atau kemananya terlalu besar, terlalu lama saya. Nanti akan saya buat terpisah saja untuk yang ini, ya. Silahkan Bapak Ibu nanti praktekkan sampai membuat kelompok saja sudah luar biasa ya. Terutama di sini di pengelolaan bahan pembelajarannya juga banyak. Karena nanti di sini saya akan mencontohkan soal dalam bentuk esai ya dan soal dalam bentuk multiple choice gitu ya, atau pilihan ganda. Dan bagaimana cara pengelolaannya gitu sampai ke UTS dan UAS-nya. Ini saya akan dari pertemuan dari poin 6 sampai ke poin 8 ini nanti akan saya buat tutorial secara terpisah saja Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara pengelolaan pembelajaran di LMS YIN Metro untuk yang part pertama ya, untuk yang bagian pertama. Oke, silahkan mencoba Bapak Ibu ya untuk dipraktekkan. Mudah-mudahan tidak ada terkendala ya, mudah-mudahan lancar. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.